Waalaikumsalam, Bu. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Ini pada kipasan semua, pada gerah. Iya, Bu, gerah banget abis dari olahraga tadi. Buka dulu atuh itu jendelanya biar ada udaranya, terus pada nggak gerah juga. Buka dulu, El. Iya, Bu. Oke. Udah siap untuk belajar? Siap, Bu. Kalau udah siap, silakan taruh dulu ya kipas-kipasannya biar lebih fokus. Dan untuk menambah kefokusan, kita baca doa terlebih dahulu. Silakan pimpin dulu. Oke, teman-teman, duduk siap semuanya. Sebelum belajar, kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini siapa yang gak masuk? Ada Alif, Bu. Kenapa dia? Alif izin kayaknya, Bu. Izinnya ke siapa dia? Ke ibu gak ada. Ke wali kelas, Bu. Oh iya, sakit ya. Siapa lagi? Izin, Bu Alif. Oke. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semangat juga ya Siti. Iya, semangat banget, Ibu. Udah siap sepertinya ya pelajaran hari ini? Ya, Bu. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita coba mengulas kembali gitu ya untuk materi yang minggu lalu. Kita sudah memasuki ke permasalahan ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi. Tapi karena kemarin itu kita hanya membahas mengenai konsepnya saja, berarti kita sekarang akan lanjut. Sasa boleh bantu Ibu buat nyiapin proyektornya enggak? Boleh, Bu. Oke, kita lanjut ya. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai konsep ketenagakerjaan, mengenai pengertian-pengertian dan beberapa istilah, ada tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja. Nah, oke, kita lanjut aja mungkin ke jenis-jenis tenaga kerja. Nah, ini yang kemarin ya. Nah, sebelum Ibu lanjut, apa saja jenis tenaga kerja? Tenaga kerja paruh waktu. Ya, terus? Apa, Bu? Belum tahu, Bu. Belum baca-baca. Oke, nanti boleh ya baca-baca lagi. Jadi jenis-jenis tenaga kerja itu ada dua. Yang pertama itu ada berdasarkan kemampuannya, kemudian yang kedua ada berdasarkan hubungan produknya. Nah, tentu saja berbeda ya. Oke, kita lihat. Nah, berdasarkan kemampuannya itu ada tiga. Yang pertama, tenaga kerja terdidik. Yang kedua, tenaga kerja terlatih. Dan yang ketiga, tenaga kerja tidak terdidik. Perbedaannya itu, tenaga kerja terdidik ini merupakan tenaga kerja yang didapatkan melalui alur pendidikan atau pelatihan gitu ya. Baik pendidikan secara formal ataupun non formal. Kemudian yang kedua itu ada tenaga kerja terlatih. Nah, tenaga kerja terlatih ini merupakan tenaga kerja yang memiliki keahlian itu dalam bidang tersebut itu dari pengalaman kerjanya gitu ya. Kemudian yang ketiga itu ada tenaga kerja tidak terdidik. Nah, biasanya tenaga kerja tidak terdidik ini tuh merupakan tenaga kerja kasar gitu ya, yang hanya mengandalkan tenaga saja gitu. Nah, kemudian yang kedua berdasarkan hubungannya dengan produk. Di sini ada dua jenis. Yang pertama tenaga kerja langsung dan yang kedua tenaga kerja tidak langsung. Jadi yang langsung itu merupakan tenaga kerja yang terlibat langsung gitu ya dalam proses produksinya, dan biayanya itu juga
berhubungan langsung dengan produksinya. Tapi kalau misalnya tenaga kerja tidak langsung, itu yang tidak terlibat langsung dengan proses produksinya gitu ya, lebih ke operasional pabriknya. Oke, di sini kan kita sudah tahu nih perbedaan dari setiap jenisnya. Sekarang coba kalian lihat gambar di sini. Gambar yang pertama ini kira-kira masuk ke dalam jenis mana? Terlatih. Ya, terlatih. Ini tuh tenaga kerja terdidik dan terlatih gitu. Terdidik gitu ya. Ini yang kedua apa coba? Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Nanti coba kita lihat lagi ya. Yang ini coba apa? Terdidik. Ini coba apa ini? Masuknya. Terlatih. Ini yang terakhir. Tidak terdidik. Terlatih. Oke. Tadi gambar pertama dijawabnya terlatih. Ini tuh sebelumnya tepuk tangan dulu dong untuk Siti. Oke, terima kasih Siti. Jadi untuk gambar pertama itu merupakan jenis tenaga kerja yang terdidik. Karena itu apa coba? Tenaga kerja apa? Profesi apa ini? Farmasi, suster, dokter. Iya, dokter. Untuk menjadi dokter kan harus sekolah dulu ya. Kita harus belajar gitu mengenai kedokteran. Terus yang kedua ini ada yang berprofesi sebagai apa? Coba ini apa yang kedua? Kuli bangunan. Kuli bangunan. Tadi jawabannya Tidak terdidik, tidak terlatih, Bu. iya. Karena dalam profesi ini tuh hanya mengandalkan tenaga saja gitu ya. Terus yang kedua ini tadi menjawabnya terdidik ya. Ini Iya, Bu. tuh merupakan jenis tenaga kerja yang secara tidak langsung. Kenapa? Karena ini tuh profesinya sebagai marketing, di mana ini tuh berperan gitu ya dalam operasional, tetapi tidak secara langsung dengan produksinya gitu ya. Ini hanya berperan dalam marketing gitu. Kemudian gambar yang ketiga ini baru termasuk ke dalam secara langsung. Kenapa? Karena ini tuh sebagai pengolah dalam pabriknya gitu yang berproduksinya. Nah, sedangkan yang terakhir ini termasuk ke tenaga kerja terlatih. Kenapa gitu ya? Karena untuk menjadi supir itu tentu saja harus ada belajar gitu ya. Karena nggak mungkin kalau seorang supir hanya mengandalkan tenaga saja gitu ya. Harus berlatih dulu, harus ada pengalaman kerja juga gitu ya untuk mengendarai mobil. Oke, kita lanjut ya. Nah, coba kalian perhatikan di sekeliling kita ataupun di Indonesia apa saja permasalahan yang terjadi dalam ketenaga kerjaan. Coba apa? Pengangguran. Ya betul. Terus? PHK. Oke, betul ya. Tadi termasuk ke dalam permasalahan yang terjadi di ketenaga kerjaan. Di sini Ibu juga ada beberapa masalah yang terjadi dalam ketenaga kerjaan. Oke, menurut kalian nih dari beberapa masalah ketenaga kerjaan ini, apa dampaknya terhadap pembangunan ekonomi? Coba, siapa? Ada yang tahu nggak? Coba apa dampaknya atau pengaruhnya terhadap pembangunan ekonomi gitu ya? Jadi permasalahan Kemiskinan bukan, Bu? Iya, bisa jadi keseluruhan dari permasalahan itu sungguh berpengaruh gitu ya terhadap pembangunan ekonomi, karena bisa menghambat juga gitu ya kalau misalnya
tenaga kerja ini banyak pengangguran, terus berpengaruh juga terhadap kemiskinan, dan itu juga pasti berpengaruh terhadap pembangunan gitu ya, pembangunan ekonomi. Karena terfokus terhadap permasalahan-permasalahan ini. Nah, mungkin untuk minggu depan silahkan kalian pelajari lagi mengenai dampak masalah ketenagakerjaan terhadap pembangunan ekonomi ya. Pada upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Di sini ada pendidikan, ada magang, dan pengelolaan produktivitas dan prestasi tenaga kerja. Nah, oke, ada pertanyaan nggak? Belum Bu, belum ada pertanyaan. Oke, mungkin sudah paham ya. Semoga saja paham betul gitu ya. Mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukupkan saja. Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini bisa tersampaikan dengan baik gitu ya. Jangan lupa juga kerjakan tugasnya ya. Ya, Kita Bu. tutupi saja pertemuan hari ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.